Selamat malam, saya Melisa Gia. Saya akan memandu presentasi kelompok kami pada malam hari ini dari modul 6 KB2 tentang penciptaan iringan lagu anak SD. Kami dari kelompok 2 terdiri atas 6 orang. Yang pertama, Lesnia Lembu. Yang kedua, Krisnia Jernigulo. Yang ketiga, Febertina Gia. Yang keempat, Rima Siduha. Yang kelima, Nemislina Manal. Yang keenam, Melisa Gia, saya sendiri. Presentasi ini akan kami laksanakan secara bergantian. Untuk mengawali presentasi kami pada malam hari ini, pertama sekali saya beri kesempatan kepada Ibu Lesnia Lembu. Kepada Ibu, disilakan. Nama saya Lesnia Lembu, NIM 8561000147. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, pembuatan pola ritmik. Penciptaan musik instrumental memiliki persamaan dan perbedaan dengan musik vokal. Persamaannya adalah sama-sama bermula dari satu gagasan atau ide. Ide musikal tersebut dituangkan dalam nada, irama, dan unsur musik lainnya. Namun terdapat juga perbedaan. Perbedaannya terletak pada medium yang digunakan, yaitu vokal menggunakan suara manusia, sedangkan yang instrumental menggunakan bunyi dari alat musik buatan manusia. Baik, terima kasih kepada Ibu Lesnia Lembu. Sekarang dilanjutkan oleh Ibu Krisnia Jernigulo. Kepada Ibu disilakan. Perkenalkan, nama saya Krisnia Jernigulo, NIM 8560966212. Dalam penyusunan musik instrumental, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: yang pertama, karakteristik bunyi dan register masing-masing instrumen. 2. Tingkat kesulitan teknik permainan instrumen tersebut. 3. Hasil perpaduan bunyi, sebagian atau keseluruhan instrumen yang digunakan. 4. Instrumen natural atau transposing. Dalam pembuatan pola irama, ada hal yang pertama yang ditentukan ialah tipe ketukan. Secara alamiah, masing-masing tanda birama memiliki ketukan beratnya sendiri. Untuk membuat pola irama dapat dimulai dari pemilihan tipe ketukan atau tipe jenis ketukan per birama, di mana tipenya antara lain: yang pertama, tipe ketukan 1, tipe ketukan 2, tipe ketukan 3, tipe ketukan 4. Dan ini juga dapat kita lihat di modul 6.28 dan 6.29. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Febertina Gia dan bersiap-siap Ibu Rima Siduha. Saya Febertina Gea, NIM 8561000423. Pola irama dapat diterapkan untuk mengiringi sebagian atau seluruh lagu, lagu-lagu daerah, populer, atau musik tarian dan lagu anak-anak biasanya menggunakan pola irama untuk mengiringinya. Dalam pembuatan pola irama perlu kita memperhatikan beberapa hal, antara lain: A. Tanda birama. Tanda birama adalah tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan dan nilai setiap hitungan pada setiap birama. Tanda birama berada di awal musik, berisi 2 angka, di mana angka yang satu diletakkan sebelum angka lainnya. Sebagaimana pecahan dalam matematika, biasanya ditulis dengan tanda berupa angka pecahan, misalnya 2/4, maka angka 2 atau pembilang akan menunjukkan jumlah ketukan dalam satu birama. Sementara angka 4 atau penyebut akan menunjukkan nilai nada dalam satu ketukan. Tempo B, tempo cepat atau lambatnya sebuah nada dalam sebuah lagu. C, melodi adalah susunan alunan nada-nada yang diatur tinggi rendah, pola, dan harga nadanya sehingga menjadi kalimat lagu dan menjadi sebuah karakter tersendiri dalam suatu musik
yang mengikuti alur atau kunci, seiringan tetapi tidak terpaku pada chord tersebut yang terdengar berurutan serta logis dan berirama. D. Harmoni. Harmoni adalah bunyi nyanyian atau permainan musik yang menggunakan dua nada atau lebih yang berbeda tinggi nadanya dan kita dengar serentak. Sekian dan terima kasih. Sekarang Ibu Rima Siduha, silakan untuk melanjutkannya. Nama saya Rima Siduha, NIM 85610036. Pertama, dikatakan pola rintik berkaitan dengan tanda birama karena masing-masing tanda birama memiliki karakteristik aksen. Kedua, pola birama berhubungan juga dengan tempo. Misalnya, lagu dengan dimercia memiliki karakteristik pola irama tersendiri. Dalam hal ini, yang menjadi patokan umum bagi kita adalah lagu-lagu gembira atau termasuk musik tarian. Tempo lambat digunakan untuk lagu-lagu sedih atau lagu-lagu dengan emosional. Ketiga, hubungannya dengan melodi. Walaupun tidak langsung, melodi memiliki irama dan juga aksen-aksen yang khas. Oleh karena itu, menyusun pola irama sebaiknya mempertimbangkan irama melodi. Keempat, hubungannya dengan harmoni. Harmoni juga memiliki irama yang dapat dirasakan dari setiap progresi atau gerakan atau perpindahan akornya. Selanjutnya diteruskan oleh teman kami. Baik, sekarang saya akan melanjutkan. Yang kedua adalah pengembangan pola ritmik. Pola ritmik adalah salah satu elemen dari unsur irama. Pola ritmik ini juga dapat dipahami sebagai unsur yang memuat panjang pendeknya not dalam aransemen musik. Nah, pola aritmik itu juga dapat diartikan dia sebagai susunan atau kombinasi durasi nada-nada yang membentuk suatu pola atau motif ritmik tertentu. Contohnya, pola ketukan 4/4 dengan aksen pada ketukan pertama dan ketiga. Nah, bagaimana pengembangan pola ritmik ini dapat dilakukan? Ada berbagai teknik yang dapat dilakukan untuk melakukan pengembangan pola ritmik. Yang pertama yaitu dengan melakukan variasi ritme. Melakukan variasi ritme yaitu satu kegiatan mengubah durasi nada, menambah atau mengurangi not dalam satu birama, dan memainkan pola terbalik dan lain sebagainya. Teknik yang kedua adalah melakukan augmentasi. Nah, apa itu augmentasi? Augmentasi ini adalah teknik mengubah pola ritme dengan memperpanjang durasi atau nilai-nilai nadanya, ya. Ini berarti mengubah nilai nada yang lebih pendek menjadi nilai nada yang lebih panjang. Contoh, pola ritmik dasar 1/4, 1/8, 1/4. Nah, jika dilakukan augmentasi, maka pola ritmik ini menjadi setengah, 1/4, setengah. Dari tadi nadanya agak pendek, dia berubah menjadi lebih panjang. Nah, dalam notasi pembesaran nilai nada akan terlihat pada nada 1/4 menjadi nada setengah, nada 1/8 menjadi nada 1/4. Tujuannya apa? Tujuan dari teknik augmentasi ini yaitu menciptakan ritme yang lebih lambat dan tenang. Yang kedua, memberikan penekanan atau aksentuasi pada nada-nada tertentu. Yang ketiga, menghasilkan variasi ritmik yang berbeda dari pola dasar. Terus kemudian, membangun ketegangan dan pelepasan dalam struktur musikal.
Nah, teknik augmentasi ini sering digunakan dalam komposisi musik yang klasik, terutama pada pengembangan tema atau motif ritmik. Peranannya dapat ditemukan ini pada karya-karya komponis besar seperti Beethoven, Brahms, Debussy, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik yang berikutnya adalah diminusi. Nah, diminusi ini adalah kebalikan dari teknik augmentasi tadi. Kalau di augmentasi tadi adalah memperpanjang durasi not, nah diminusi ini kebalikannya, yaitu memperpendek durasi not. Kalau tadi dia adalah 1/4, nah bisa menjadi 1/8. Nah, seperti itu kira-kira. Teknik selanjutnya adalah pengembangan sekuens. Pengembangan sekuens ini adalah pengembangan yang dilakukan lebih kompleks lagi. Kenapa lebih kompleks? Karena setiap musisi akan melakukan pengulangan dalam setiap pola ritmik yang telah dibuat. Misalnya, melakukan repetisi atau variasi. Dalam variasi itu, sekuens memungkinkan melakukan pengulangan pola ritmiknya. Juga pola ritmik dasarnya misalnya dapat diulang modifikasinya. Seperti misalnya terjadi perubahan durasi, perubahan aksen, perubahan pitch, dan banyak hal lain lagi yang bisa dilakukan dengan melakukan pengembangan sekuens ini. Selain tadi repetisi dan variasi, juga dilakukan pengembangan secara transposisi. Transposisi ini adalah sekuens dapat digunakan untuk mentransposisi pola ritmik ke nada atau register yang berbeda. Dengan memindahkan pola ritmik ke register yang berbeda, dapat menciptakan variasi dan kompleksitas dalam struktur ritmik. Kemudian, transposisi juga dapat dilakukan secara bertahap, menciptakan efek sekuensial yang dinamis. Selain transposisi, pengembangan juga terjadi secara augmentasi dan diminusi tadi. Ya, ada nada yang diperpanjang dan ada nada yang diperpendek. Kemudian terjadi juga pengembangan secara permutasi. Sekuens di situ berperan mempertukarkan atau membalik urutan elemen-elemen ritmik tersebut. Permutasi pola ritmik dapat menciptakan variasi yang unik dan tidak terduga, serta membangun kompleksitas dalam struktur ritmik itu sendiri. Nah, penggunaan teknik sekuens ini dalam pengembangan pola ritmik memungkinkan komposer atau musisi untuk menciptakan struktur ritmik yang dinamis atau lebih kompleks dan menarik. Teknik ini dapat diterapkan dalam berbagai genre musik ya, dari musik klasik hingga musik kontemporer, elektronik, atau eksperimental. Kemudian, pengembangan pola ritmik juga bisa dilakukan secara kontrapung. Kontrapung artinya memainkan dua atau lebih pola ritmik yang berbeda secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah sinkopasi, yaitu memainkan aksen pada ketukan lemah. Jadi untuk mendukung bunyi-bunyi yang lebih nyaring, yang lebih menarik, maka dilakukanlah pengembangan pada pola-pola ritmik tertentu. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari pengembangan pola ritmik tersebut. Tujuannya adalah menciptakan keragaman, kompleksitas, dan keunikan dalam struktur ritmik sebuah komposisi musik. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik, dinamika, dan kedalaman musikal. Pengembangan pola ritmik merupakan salah satu teknik komposisi yang penting dalam berbagai genre musik,
baik tradisional maupun kontemporer. Jadi secara singkat, pengembangan pola ritmik adalah proses kreatif mengolah dan memanipulasi elemen-elemen ritmik untuk menciptakan variasi kompleksitas dan keunikan dalam struktur musik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Newislina Manaung. Kepada Ibu Newislina, disilakan. Perkenalkan, nama saya Newislina Manao, NIM 8560935525. Adapun yang bagiannya itu yang ketiga, yaitu pemilihan instrumen. Nah, pada patokan dasar dalam pemilihan instrumen ini ada 3 bagian, yaitu bagian A, ketukan berat dimainkan oleh instrumen besar atau beregister rendah, yaitu maksudnya mengacu pada pola ketukan yang dimainkan dengan intensitas yang tinggi dan biasanya dihasilkan oleh instrumen musik yang memiliki rentang nada rendah seperti trombone, tuba, atau double bass. Yang kedua, bagian B, ketukan ringan dimainkan oleh instrumen kecil atau register tinggi, yaitu yang mengacu pada pola ketukan dalam musik yang dimainkan dengan intensitas yang lembut dan dihasilkan oleh instrumen musik yang memiliki rentang nada tinggi. Dan bagian C, yaitu sinrop, dapat dimainkan oleh instrumen kecil atau besar, yaitu yang merujuk pada simbal atau cimbal dalam musik. Simbal adalah instrumen perkusi yang terbuat dari logam tipis dan menghasilkan suara dengan cara dipukul atau disentuh bersama-sama. Instrumen ini dapat dimainkan baik instrumen kecil maupun instrumen besar, tergantung pada ukuran atau jenis simbal yang digunakan. Nah, pada pemilihan instrumen ini dapat dikelompokkan dengan instrumen yang bernada dan instrumen yang tidak bernada. Nah, sekian daripada saya. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih telah menontonnya. Selamat malam.